Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya dan kesempatan Bapak Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Perkenalkan, nama saya Agung Bagus Ramoeguna dari kelas 2D Pendidikan Matematika dengan NIM 241301191. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis tugas statistika saya yang berjudul Analisis Produksi Padi Antar Kabupaten Kota di Provinsi Bali tahun 2024. Data ini berasal dari Badan Pusat Statistik yang mencatat produksi padi per bulan sepanjang tahun 2024. Dari Januari hingga Desember untuk seluruh kabupaten kota di Provinsi Bali. Data ini disajikan dalam satuan ton yang muncul tanda strip ini yang artinya pada kabupaten itu tidak ada produksi padinya. Nah, dari data tersebut saya merumuskan tiga pertanyaan statistik, yaitu, nah pertanyaannya bisa lihat di sini di layar. Jika sudah, saya juga melakukan beberapa langkah pengolahan data statistik sederhana, yaitu seperti yang pertama, menghitung rata-rata produksi padi per bulan. Nah, rata-rata menunjukkan berapa ton padi yang dihasilkan setiap bulan oleh sebuah kabupaten. Nah, contohnya, Kabupaten Tabanan rata-rata produksinya sekitar 13.602 ton padi per bulan, sedangkan Kabupaten Bangli hanya sekitar 1.484 ton. Nah, artinya setiap bulan Tabanan menghasilkan jauh lebih banyak daripada Kabupaten Bangli. Nah, yang kedua itu menentukan produksi tertinggi dan terendahnya. Saya mencari bulan yang produksi paling tinggi dan terendah di setiap kabupaten. Nah, contohnya Tabanan paling tinggi mencapai 26.348 ton pada bulan Juni dan paling rendah itu 129 ton pada bulan Agustus. Nah, ini terjadi di Kota Denpasar. Ini menunjukkan waktu masa panen raya dan waktu masa tanam. Nah, yang ketiga, menghitung range atau jangkauan. Range adalah selisih antar produksi padi tertinggi dan terendah. Nah, semakin besar range, semakin tidak stabil produksinya. Nah, contohnya itu, range tertinggi terjadi pada bulan Juni, yaitu 25.697. Artinya, sebaran pada padi bulan Juni sangat besar. Nah, range terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu 9.642. Artinya, sebaran data lebih kecil dibanding bulan lainnya. Nah, yang keempat itu menghitung standar deviasi. Standar deviasi mengukur seberapa besar variasi produksi dari rata-ratanya. Semakin besar nilainya, berarti produksinya tidak konsisten. Nah, contohnya itu, standar deviasi tertinggi terjadi pada bulan Juni, yaitu 8.283, variasi data yang sangat tinggi terhadap rata-ratanya. Nah, standar deviasi terendah terjadi pada bulan Februari, yaitu 3.108, variasi data terendah.
Data lebih konsentrasi di sekitar rata-ratanya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi. Nah, yang pertama itu jawabannya terdapat perbedaan yang signifikan dalam produksi padi antar kabupaten kota di Provinsi Bali. Perbedaan ini terlihat dalam nilai standar deviasi yang cukup tinggi yang menunjukkan adanya variasi besar dalam produksi antar daerah. Nah, yang kedua itu jawabannya dari data tren produksi padi di masing-masing kabupaten kota bervariasi sepanjang tahun 2024. Puncak tertinggi pada bulan Mei yaitu 94.789 ton dan Juni 71.266 ton. Produksi terendah terjadi pada bulan Februari yaitu 22.247 ton dan Desember 42.553 ton. Kabupaten Tabanan dan Gianyar dengan kondisi stabil dan tinggi, sedangkan Klungkung, Bangli, dan Pasar dengan kondisi fluktuatif dan rendah. Yang ketiga, ada dua wilayah yang produksinya selalu berada di bawah median, yaitu 4.395 ton sepanjang tahun, yaitu yang pertama ada Kabupaten Bangli, yang kedua itu ada Kota Denpasar, yang produksinya juga selalu di bawah median. Nah, mungkin selengkapnya bisa lihat di layar. Jika sudah, saya juga menyajikan grafik. Nah, di sini ada dua grafik, yaitu grafik garis dan histogram. Grafik garis menunjukkan tren naik turun produksi padi per bulan untuk setiap kabupaten kota dan data histogram menunjukkan distribusi frekuensi produksi bulanan. Nah, jadi data menunjukkan bahwa Tabanan merupakan penghasil terbesar, sementara Bangli paling stabil meski produksinya kecil. Produksi puncak terjadi pada bulan Mei, mencerminkan pola musiman. Perbedaan antar daerah dipengaruhi oleh luas lahan, irigasi, dan waktu tanam. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu dosen. Om Santi 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 Om.